Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Samuel di segmen #takceritani. Kali ini saya nggak sendiri ya, saya bareng dengan salah satu kolektor yang ada di Surabaya. Bisa diperkenalkan? Ya, nama saya Chris. Saya koleksi barang-barang lama ya, termasuk uang, dokumen, foto, sama ya perabotan dari zaman dulu lah, kira-kira gitu. Jadi kali ini di segmen #takceritani kita nggak bahas putar horor yang biasa kita penelusuran di salah satu tempat. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu benda bersejarah menurut Kak Igris. Saya panggilnya Kak aja ya. Iya. Saya panggilnya Kak. Jadi kita akan ngupas tuntas beberapa koleksi yang beliau punya. Langsung aja yuk, kita mau ke sini dong, jalan-jalan sini. Kita akan bahas apa dulu nih? Jadi kalau dari dulu tuh saya koleksinya uang-uang logam lama. Uang-uang logam lama. Sama ada perangko juga, ada dokumen juga. Kalau uang logam itu saya koleksi kayak yang dari zaman Belanda ya. Sebenarnya ini dari beberapa era. Jadi mungkin dari tahun 17 sampai tahun sekitar 19-an awal ya. Saya ada koleksi yang paling lama. Kalau uang koin yang dicetak itu tahun 1678 kayak gini. 1678. Ih. 1678. Jadi kurang lebih udah berapa ya? Ini dapatinnya udah lama. 150 tahun ya. Lumayan lama. Mungkin sekitar 2 tahun lalu. Masih bau. 1678. 1678 itu pecahan kecil sih. Kalau pecahan-pecahan besar tuh kayak ini tapi belum lama, tahun 1930-an dia. Oh, ini kayak punya Indonesia yang gambar wayang, yang koin 100. Iya, besarnya kurang kecil sedikit sih. 100 lebih ini sih dia. 100 itu lebih banyak. Cuman 100 ini barangnya masih banyak. Kalau saya sih tidak. Nah, ini waktu saya kecil masih menang ini kayak gini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Beda ya sebenarnya. Beda sih, ini jauh lebih berat, jauh lebih besar. Benar-benar, ini lebih tipis, ini lebih besar. Nih, cuman perak-peraknya sama lah ya. Ada apa lagi nih Kak? Ini saya kembalikan takut hilang. Oh, soal kalau untuk harga boleh nggak ya? Harga kisarannya kalau yang kecil-kecil gitu sih karena barangnya nggak terlalu langka ya. Itu paling harganya 100 sampai 150 ribu ini per koin. Per koin 150 ribu. Paling mahal 150, tergantung barangnya juga ya. Iya, cacat atau enggaknya gitu. Langka tidaknya. Terus besar barangnya juga. Terus kita punya yang kayak gini, ini perak juga Belanda. Perak juga Belanda. Ini 650 apa ya kode ya? Itu 650 harga waktu beli dulu. Jadi saya setiap beli barang saya tulis 650 ribu per satu koin. 650 ribu. Wow, saya nggak baca. 650 ribu. Ini carinya juga di Indonesia kah atau? Iya, di Indonesia. Semua di Indonesia. Cuman memang beberapa barang antik kita itu ada yang sekarang ada di Belanda ya. Karena ketika penjajah itu kembali, termasuk Jepang juga, mereka membawa beberapa barang dari Indonesia gitu. Tapi ini, kita tahu ini palsu atau aslinya dari mana? Kalau kita biasa dari dulu pegang, kita tahu kayak dari rapihnya tulisannya, terus gambar orangnya itu emang beda sama yang palsu. Yang palsu bikinannya kan kasar. Oke teman-teman, kalau tadi koin-koinnya bukan koin dari Indonesia. Nah, kali ini kakaknya punya koin dari Indonesia. Nominalnya sih 200 ribu, cuman warnanya emas. Dan bukan warnanya aja, memang dia dari emas.
Lihat nih. Dan belinya, saya boleh sebutin harganya nggak ya? Boleh. Harganya 11 juta. Pada saat kakaknya beli sih. Tapi kalau sekarang bisa lebih tinggi daripada itu ya. Sebenarnya kalau uang itu kan jual belinya nggak ada ukuran ya. Jadi dia suka sama suka aja antar kolektor gitu. Tapi kalau kita sebenarnya ada pasaran juga, ya mungkin sekitar segitulah untuk pasarannya. Dan untuk gram-gramannya ini 10 gram. 10 gram. Lumayan loh ini. Ini bisa dibikin cincin-cincinan dulu. Kalau zaman dulu, kalau kelahiran 90-an pasti akan tahu cincin-cincin yang dari uang logam. Wow, 11 juta teman-teman. Dan ini dari emas. Yuk lanjut, ini disimpan dulu, saya takut hilang. Saya nggak mampu untuk bayar. Lanjut, nah kita akan bahas tentang perangko. Karena zaman dulu itu sering kan nggak ada sosmed, nggak ada handphone. Mereka saling kirim-kiriman kabar, kirim-kiriman surat. Nah salah satunya harus pakai dengan perangko ini nih. Kalau sekarang kan kita pakai pulsa, pakai data ya. Nah, zaman dulu kalau kita mau kirim pesan pakai perangko. Pakai perangko. Ini perangkonya kebanyakan ini semua dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi memang Indonesia belum merdeka. Ini kayak perangko-perangko tahun awal-awal tahun 19-an ya, 1917, tahun 1920, 1930. Di belakang nominalnya tambah besar biasanya. Saya taruh urut dari yang kecil dulu ya. 10. Yang kecil tahun awal. Ini Indonesia semua. Indonesia. Jadi Indonesia waktu dijajah Belanda. Jadi kayak uang tadi itu kan kelihatannya uang luar negeri Belanda ya. Tapi padahal itu uang Indonesia yang beredar di Indonesia, dicetak di Belanda kayak gitu. Tapi dipergunakan untuk transaksi di Indonesia. Kalau yang uang emas tadi itu setelah merdeka tahun 87. Cuma dia edisinya terbatas, limited ya, hanya 5.000 keping. Indonesia hanya mencetak 5.000 keping. Tapi dengan tahun yang sama ya? Dengan tahun yang sama, gram-graman yang sama, pecahan yang sama. Tapi kalau misalkan ke museum jarang juga ada yang seperti ini ya. Mungkin daminya ya. Iya, mungkin tiruan ada, yang asli juga ada sih. Tapi mengingat kayak terbatas, nggak semua museum ada. Ini paling susah nyarinya yang mana ya, Pak? Sebenarnya ini juga nggak terlalu susah banget. Ini umum juga kan, karena hampir sama kayak uang. Nggak terlalu limited edition kayak uang emas tadi itu, koin emas. Jadi emang dia kan kayak sekarang sih masih ada perangko. Jadi dulu masih kayak beredar banyak, beredar terus. Tapi ini sama kan ya sebenarnya? Ini sama ya. Sama. Dari rumahnya. Tahun-tahun ini lama sekali ya, 1898. Oh, ini ada Bapak Presiden kita yang pertama. Setelah merdeka. Setelah merdeka ya? 60-an. Jadi saya cerita dari awal sampai merdeka. Awal-awalnya gini perangko. Oh. Jadi ini awal-awalnya, ini digunakan di Indonesia juga kan? Di Indonesia. Jadi awal-awalnya cuman warnanya lebih detail ya. Terus sampai ke sini, ini sudah merdeka. Nah, Bapak Presiden kita yang pertama. Terus pahlawan-pahlawan ya akhirnya ya. Ini sudah pakai rupiah nih. 5. Kalau untuk perangko ini ada kolektor sendiri ya, susah nggak sih Kak? Iya, kolektor perangko itu kan filateli ya orangnya biasanya. Kalau saya nggak spesifik hanya perangko sih. Saya intinya nyimpen barang-barang lama yang memang dia collectible, agak susah gitu. Soalnya barang lama, barang kuno itu kan luas banget range-nya. Iya. Nah itu cuma saya nyimpen yang memang semua item, semua kategori item tapi yang susah-susah gitu aja. Dan semakin ke belakang perangkonya lumayan besar-besar ya akhirnya ya. Dari kecil-kecil sampai sekarang segini-segini. Itu di Indonesia. Nih. Tahun 80-an. Karena generasi sekarang tahun 2000 ke atas masih ya.
Ada Ibu Megawati. Dulu perangko murah ya, 500, 700, sekarang sudah 6.000 jadinya 7.000 kalau beli. Udah habis. Memang koleksinya perangko yang untuk di Indonesia aja. Iya, untuk di Indonesia aja. Untuk di Indonesia aja. Wih, sebenarnya kalau misalkan teman-teman nanti kita akan lihatkan beberapa, ada keramik juga, terus ada lukisan juga. Tapi nanti kita akan liatin beberapa aja ya. Jadi kita nggak akan bahas, kita bahasnya koin, perangko, sama ada sertifikat. Dokumen. Dokumen. Ada dokumen. Nah, jadi dokumennya ini adalah sebentar. Ini dokumen dari zaman VOC. Tapi RI ya? Ini RI bukan sih? Ini Rich Dollar 1. Jadi kalau kita sekarang surat perjanjian itu kan pakai materai. Ya, materai 6.000. Kalau zaman dulu stempel itu punya nilai zaman VOC. Ini tahunnya 1778. 1778. Ini menerangkan tentang akte kepemilikan tanah, jadi sertifikat tanah SHM kalau orang sekarang ya. Ini waktu diterjemahin ini ada di tanahnya, ini ada di Gresik. Ini terjemahannya nih. Ini bahasa Belanda. Ini tulisannya Gresi. Gresi itu kota Gresik sekarang. Loh, berarti harus ada tanahnya dong di sana. Harusnya masih ada, cuma karena ini kan sudah kurang lebih udah 250 tahunan ya. Jadi mungkin sekarang tanahnya kepemilikannya sudah bukan orang ini. Dan uniknya kalau kertas zaman dulu itu kalau di terawang, nah dia ada kayak tanda air. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Iya, kayak uang ya. Iya. Seru ya. Kertas segel zaman dulu. Ini dapatnya susah nggak ya? Ini aku sebenarnya pendapat banyak. Waktu itu ada kayak ini dapatnya juga nggak sengaja dari penyetor yang dia dapat dari bongkaran kantor pertanahan lama. Cuma sekarang udah terbatas banget barangnya. Ada sempat ada yang serupa masuk di lelang, di auction di Jakarta. Nah, orang-orang Surabaya pada ngeburu, pada nanya ini dokumennya. Wih, berarti ini yang punya cuman kakak aja satu ini tok ya? Enggak juga sih, mungkin ada orang lain yang punya, cuman ini tergolong yang susah. Dokumen yang susah. Berarti kalau susah ya tahu sendiri lah ya, ada harga yang harus dibayar ya. Tapi ada suka dukanya nggak sih kalau misalkan untuk nominal seperti ini kan nggak kecil ya kak ya. Kita kan pasti ada selipin nominal sendiri untuk kita jajan seperti ini. Ini bilangnya jajan atau gimana ya? Jadi gini, sebagian besar kalau barang saya ini saya dapat dari tangan pertama ya, bukan orang yang menjual. Kalau orang yang menjual itu pasti harganya udah tinggi. Kalau tangan pertama itu kan kayak dia pemilik rumah atau apa ya, di pasar-pasar loak. Saya itu sering keluar masuk pasar-pasar barang-barang bekas gitu. Asal kita tahu barangnya apa, kita ambil, harganya nggak mahal. Kalau di pedagang atau di toko kayak art shop itu kan memang ada juga barang antik, harganya luar biasa. Harganya luar biasa. Tapi di Surabaya juga ada banyak komunitas koleksi-koleksi gitu ya. Kalau di Surabaya kita komunitasnya kayak kolektor dan pedagang. Jadi di Surabaya itu ada kalau di Beratang tuh ada pasar nostalgia namanya. Itu di sana ada kayak pasar barang antik. Dulu di Gelora Pancasila ada Patmos Sustro. Iya betul. Sekarang udah nggak ada sih. Jual lampu-lampu Pancasilanya. Ya. Jadi semakin lama kita nyimpan barang ini, harganya semakin naik dari tahun ke tahun. Oke, baik, kalau gitu nanti kita akan bahas lagi beberapa barang-barang. Tadi kan kita sudah bahas putar ini nih.
apa namanya saya lupa. Perangko. Perangko. Kita sudah bahas perangko, koin juga, terus ada sertifikat, dokumen. Nanti kita akan bahas yang lainnya lagi. Jadi untuk kalian kalau misalkan penasaran mau lihat-lihat galerinya bisa di Instagramnya Kak Igris ya. Instagramnya ada di Saya Young Antiquest. Young Antiquest. Jadi Young muda, Antiquest. Nanti kita akan munculin ya untuk kalian yang penasaran. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas salah satu benda juga bersejarah sekali. Nah ini adalah temuan laut. Jadi dia ada di dalam laut. Iya ya. Dia ada di dalam. Ini nggak sengaja atau bagaimana? Jadi gini, zaman dulu sampai sekarang sih ya, itu masih ada kayak penyelam dia itu mencari tiram itu kan di dasar laut. Betul. Nah kadang dia nemu kayak ini sebenarnya dari kapal tenggelam. Indonesia ini kan jalur perdagangan. Ya. Dari zaman dulu ya, dari zaman kerajaan-kerajaan Majapahit bahkan sebelumnya itu dilewati kapal-kapal dagang. Dia membawa barang-barang kayak porselen apa itu untuk dipasarkan di Indonesia. Dan melewati jalur laut Indonesia. Nah, beberapa kapal tuh ada yang karam atau dia diserang oleh perompak atau gimana, akhirnya dia karam dan ya inilah barang temuannya yang dia mau jual dulu gitu. Wih, ini kakaknya punya sudah berapa lama di sini? Itu udah lama sih, mungkin udah tahunan ya, 3 tahunan di sini. Ini kalau kalian lihat, ini ada kayak kerumbu-kerumbu, tapi karang ya? Karang nih. Yang nempel di gucinya. Lebih dari abad ke-10. Wow. Kalau di China itu ada Song dinasti, dinasti Song. Song dinasti. Ya. Ini dapatnya di Indonesia juga? Di Indonesia. Di Indonesia ya? Ini di perairan Pantura kalau nggak salah ya, di daerah pantai utara itu, di Tuban kalau nggak salah. Nggak sengaja hunting atau memang ditawarin? Nah ini ada kayak penyelam, terus penyelam itu dia store ke pengepul. Pengepul itu yang memang ngambilin barang-barang dari situ. Saya sortir yang sekiranya masih agak utuh, agak bagus saya ambil. Salah satunya ini. Salah satunya itu. Dan ada lagi nih, ya. Ini saya titipkan dulu, saya takut pecah, mahal. Berikutnya yang ini. Nah kalau ini temuan darat. Oh ini darat. Darat. Sama juga bentuknya. Kendi kan? Kendi. Tadi juga kendi, ini juga kendi. Jadi ini dari era kerajaan Majapahit. Ini harusnya ada moncongnya gini ya buat keluarin air. Putus tadi. Itu ditemukan di area persawahan. Jadi di Mojokerto itu kalau petani dia lagi nggarap sawah, nggak sengaja dia nyangkul nemu. Tapi untung nggak kecangkul ya. Ya. Kalau kecangkul pecah ini. Tapi nggak tahu ini kok kuat banget ya. Ini masuknya perabot rumah tangga ya. Jadi bayangin dulu zaman Majapahit. Dia masak air masih pakai ini, sekarang kita pakai panci. Nah tapi untuk soal ini nih mistisnya, kita kan percaya nggak percaya ya. Ada nggak yang kayak punya barang-barang yang masih kayak kadang guci gerak-gerak sendiri apa? Kalau dari koleksiku sih rata-rata aman ya, nggak ada sih. Nggak ada. Ini ada. Ini yang lebih kuat. Oke, next. Pusing nggak sih? Temuan dari laut lagi. Ada satu lagi nih. Nah, ini sama sih, kayak tadi juga. Kayak tadi. Cuman ini nggak bersamaan ya? Atau di pantai Pantura juga nemunya? Ini sama di daerah sana juga. Cuma beda waktu ditemukannya. Itu ada di bawahnya, ada kayak perang-perangnya juga ya. Iya ini nih. Cuma udah dibersihin ya. Iya, beberapa udah dilepas. Tapi ada nggak sih barang-barang yang kakaknya dapat kayak misalnya seperti ini dibersihin terus dicoba dipakai untuk makan sehari-hari kayak gitu? Oh enggak ya memang. Enggak sih. Memang barang-barang untuk dipajang. Agak aneh pertanyaan saya. Oh seru ya sebenarnya. Kalau misalnya kalian niat untuk koleksi itu mesti nyemplung atau gimana? Kadang anak-anak muda itu uangnya ini loh yang berat di sana itu.
Kita sih pengen ya kayak melestarikan punyanya kita, cuman kadang mentoknya di nominal. Sebenarnya kalau saran saya, mulailah koleksi ya. Dari mulai yang kecil-kecil dan temukan koleksi itu di tempat-tempat kayak pasar loa. Iya. Terus ya emang kita memang sengaja nyari tempat yang nggak pricey ya, bukan toko, bukan galeri kayak gitu. Nah itu bisa mulai kita koleksi dari sekarang. Terus ke konsep investasi, semua ini semakin lama semakin langka. Jadi harganya akan semakin naik. Jadi kita merubah nominal uang kita menjadi barang istilahnya, yang mungkin nanti kita suatu saat jual lebih tinggi harganya. Ya. Dengerin tuh teman-teman, jangan beli kuota aja ya. Ini jam bisa ditekan. Gimana caranya? Ini ya. Takut ya. Oh ini jam yang ada fotonya siapa yang bisa taruh sini? Iya, di film-film itu biasanya. Jam dari zaman dahulu. Ini harganya? Iya. Ini jamnya nih. Di belakang ada harganya, saya tutup ya. Nih. Ini juga ada jam. Tapi untuk kayak Leontin gitu-gitu juga nggak ada ya di sini. Perhiasan yang lama saya beberapa koleksi juga. Itu dari emas. Ini emas? Iya. Ini gandrungnya aja? Oh iya, jamnya itu. Dari emas teman-teman. Ini bisa dibuka gini juga? Enggak, itu kan tanpa casing depan. Kalau yang tadi kan ada tutupnya, ini nggak pakai tutup. Ini buat hipnotis bisa nggak ya? Ya ampun. Yang paling susah, yang kayak misalkan kakaknya rebutan sama si A, si B, si C, akhirnya kakak bisa dapat. Yang paling susah, pemainnya banyak berarti ya. Ya uang kuno, kayak yang tadi uang koin emas itu juga termasuk susah saya dapatnya. Termasuk susah ya. Dokumen itu juga. Ya, salah satunya yang tadi kita yang ada di sini nih. Dokumen tuh lama dan jangka waktunya kan Indonesia ini kan dijajah berapa ratus tahun, jadi jenis dokumen tuh banyak. Tapi yang paling dicari orang yang zaman VOC itu tahun 17-an ya. Karena ini ada nominalnya ya. Iya, sebenarnya beberapa tahun ke depan itu ada juga nominal, cuman yang eranya yang dicari itu yang VOC. Wow. Oke, kita mau jalan-jalan lihat-lihat di sekeliling. Jadi untuk kalian yang penasaran bisa follow Instagramnya Kakak Agris, Kakak Agris. Jadi kalian bisa follow Instagramnya, nanti saya akan munculin di deskripsi. Dan kalau misalnya ada orang yang, wah saya berani bayar segini tuh, lepas nggak ya? Beberapa item yang saya suka saya nggak lepas ya. Baik. Kalau begitu sampai di sini aja kita ngobrol-ngobrol seputar koleksi. Kalau orangnya kolektor ya namanya. Kolektor. Kalau barangnya koleksi. Nah, gitu. Jadi kita belajar di sini ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya dan follow juga di Instagramnya kakak yang koleksinya luar biasa ini. Jadi untuk kalian semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen dan juga share di teman-teman kalian. Thank you, bye.